Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Orang-orang yang mendengarkan Yesus pasti mengakui bahwa mereka harus mengasihi Allah di atas segalanya. Mungkin banyak yang tidak mempraktekannya dengan baik, tetapi setidaknya mereka berpura-pura mengasihi Dia secara lahiriah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Mengasihi sesama adalah masalah lain. Hukum Taurat Yahudi memberi batasan pada tindakan balas dendam. Mata dibalas dengan mata dan gigi dibalas dengan gigi. Tetapi Yesus ingin membawa hal ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat kasih persaudaraan. Dia ingin kita menghidupi kasih kepada orang lain yang terinspirasi oleh kasih yang Dia tunjukkan kepada kita di kayu salib. Saudara-saudari, kita adalah musuh-musuhnya yang kecanduan dosa. Dia tidak berhutang apa-apa kepada kita, namun Dia telah mati demi kita. Di masa lalu adalah hal yang umum untuk menyiksa orang miskin dan cacat sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan karena suatu dosa. Sekarang Yesus mengajak kita untuk mengasihi semua orang terlepas dari kondisi mereka. Apakah kita berusaha untuk mengasihi dengan cara ini? Tidaklah cukup mengasihi mereka yang dekat dengan kita. Mungkin sebagian besar dari kita, seperti mereka yang mendengarkan Yesus, menerima bahwa kita perlu mengasihi dan melayani Allah serta menaati perintah-perintahnya. Tetapi ketika harus mengasihi orang lain, kita gagal. Kadang-kadang sepertinya kita mengalami kesulitan untuk mengasihi bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mereka yang kita temui setiap hari seringkali adalah orang-orang yang harus menanggung yang terburuk dalam diri kita. Mereka yang paling menderita karena ketidaksabaran, kemarahan, dan kurangnya pengendalian diri kita. Mengapa hal ini terjadi? Apakah karena cinta yang kita miliki untuk keluarga dan teman-teman terdekat kita adalah cinta yang egois? Apakah kita mencari apa yang bisa mereka lakukan untuk kita dan bukannya apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
Tanggapan cinta seharusnya selalu bahwa kita belum berbuat cukup, bahwa kita tidak akan pernah bisa berbuat cukup karena cinta sejati tidak memiliki batas. Saudara-saudari, Yesus juga meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Dalam perumpamaan kali ini, korban menerima pertolongan dari seseorang yang bagi orang Yahudi dianggap lebih rendah dan musuhnya, yaitu orang Samaria. Meskipun tanah mereka bersebelahan, keadaan sejarah menyebabkan mereka saling menaruh dendam dan sebisa mungkin menghindari satu sama lain. Namun orang Samaria inilah yang dijadikan Yesus sebagai pahlawan dalam perumpamaan ini. Dengan melihat kesusahan orang itu, berhenti untuk menolong dan merawatnya, Yesus menjadikannya sebagai gambaran dirinya sendiri. Santo Agustinus mengatakan bahwa orang Samaria itu mewakili Yesus dan korban mewakili umat manusia. Saudara-saudari, kasih Allah tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Inilah kasih yang Yesus ingin kita lakukan, kasih yang sama seperti yang Dia lakukan di kayu salib. Pergilah dan lakukanlah demikian, katanya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati